Bayangkan sebuah uji perbandingan. Ibaratnya kayak Anda punya smartphone kelas menengah, ya kan? Oke, kebayang? Terus, smartphone kelas menengah ini tiba-tiba ngalahin smartphone flagship paling mahal di semua pengujian performa. Dan menangnya itu dengan skor telak, 9-0. Itu bukan cuma menang, itu mendominasi. Betul banget. Nah, itulah yang baru saja terjadi di dunia penerbangan militer. Dan ini, jujur saja, membuat dunia pengamat pertahanan gempar. 9-0. Dan di dunia militer, terutama aset strategis tingkat tinggi, dominasi absolut semacam itu jarang banget terjadi di atas kertas ya. Maksud saya di dunia nyata. Tepat. Jadi oke, mari kita urai hal ini. Pada penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membongkar klaim yang sangat mengejutkan. Iya, klaim yang cukup mengguncang banyak pihak belakangan ini. Iya, sumber kita hari ini cukup komprehensif untuk membedah ini. Kita pakai laporan media militer, pengumuman dari televisi pemerintah Cina, dan beberapa analisis pertahanan internasional. Sumber yang sangat beragam. Misinya jelas, kita ingin mencari tahu bagaimana jet tempur J-10CE buatan China bisa menyapu bersih kemenangan melawan Eurofighter Typhoon buatan Eropa. Dan tentu saja, apa makna sebenarnya di balik angka-angka ini bagi lanskap geopolitik global? Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh, saya mau menekankan satu hal dulu. Di dunia militer modern, angka di atas kertas atau skor akhir simulasi itu jarang sekali menceritakan keseluruhan cerita. Maksudnya ada hal yang disembunyikan? Bukan disembunyikan, tapi kita memang harus melihat melampaui sensasi beritanya. Angka 9-0 ini pasti punya konteks yang sangat spesifik. Oke, kalau gitu, mari kita bedah peristiwanya dulu. Ini terjadi di latihan udara gabungan Zilzal 2. Terbuka mengonfirmasi rumor itu. Jadi, jet J-10CE ekspor mereka yang dipakai Angkatan Udara Pakistan Dihadapkan langsung dengan Typhoon. iya, Eurofighter Typhoon yang diterbangkan oleh Angkatan Udara Emir Qatar. Dan skornya, seperti yang kita sebut di awal, 9-0 untuk jet buatan China. Rincian skornya ini yang sebenarnya bikin para analis militer langsung mengerutkan dahi. 4 kemenangan di pertempuran luar jarak pandang visual kan, yang sering disebut BVR. Betul, Beyond Visual Range. Ini pertempuran jarak jauh, mengandalkan radar dan rudal. Tapi yang 5 sisanya? Nah, tunggu dulu. 5 kemenangannya itu ada di pertempuran jarak dekat, alias dogfight. Disinilah saya harus melakukan pushback, karena dogfight itu kan kekuatan utama Typhoon. Memang, secara historis Typhoon itu rajanya dogfight. Iya kan? Gimana ceritanya jet generasi 4,5 kayak J-10 bisa ngalahin sang juara Eropa di arena keahliannya sendiri? Apakah ini murni karena mesinnya lebih bagus? Atau ada hal lain? Nah, mengutip analis militer spesialis pertahanan China, Rick Zhou, J-10C ini memang sangat mengesankan untuk kelasnya. Tapi kuncinya bukan cuma pada pesawatnya. Terus apa dong? Faktor siapa yang duduk di kokpitnya. Angkatan Udara Pakistan itu sangat terorganisir, dan mereka punya pengalaman operasional yang tinggi. Oh, jadi jam terbang pilotnya ngaruh banget ya? Sangat ngaruh. Dan kemungkinan besar mereka menerima doktrin dan taktik tempur modern langsung dari Cina. Taktik tentang cara memeras setiap potensi dari J-10C ini. Jadi ini bukan cuma soal adu mesin, tapi juga adu taktik. Betul sekali. Apalagi dengan adanya teknologi rudal modern yang dipadukan dengan helm canggih pilot. Pilot J-10 sekarang cuma perlu menoleh ke arah musuh dan rudal bisa langsung dikunci ke target tanpa harus mengarahkan hidung pesawat. Wah, pantesan bermanuver ekstrim kayak Typhoon jadi kurang relevan ya kalau musuhnya cuma tinggal nengok doang. Persis. Tapi ini membawa kita ke sebuah pertanyaan mendasar. Apa itu? Apakah kemenangan dalam latihan ini benar-benar berarti kehancuran total di dunia nyata? Nah, ini poin yang krusial. Karena kita sering dengar istilah kill atau tembak jatuh di latihan militer. Yang sangat menarik di sini adalah definisi kill dalam latihan itu sama sekali tidak berarti pesawatnya benar-benar ditembak hancur berkeping-keping. Terus maksudnya apa dong? Cuma simulasi komputer? Ya, itu lebih ke validasi matematis. Artinya, pilot berhasil mencapai posisi menembak yang valid berdasarkan parameter radar atau sensor mereka. Ibaratnya, komputernya bilang kalau ini rudal beneran, kamu udah pasti kena, gitu ya? Tepat sekali. Dan yang sering orang lupakan, hasil ini sangat dipengaruhi oleh aturan batasan latihan atau rules of engagement. Maksudnya ada aturan yang menguntungkan salah satu pihak?
Bukan menguntungkan, tapi membatasi. Misalnya jenis rudal yang boleh disimulasikan, atau seberapa jauh Anda boleh melakukan gangguan elektronik. Ini kayak main video game dong. Kayak Anda sengaja mematikan beberapa fitur senjata musuh cuma buat berlatih teknik tertentu, ya kan? Analogi yang pas. Dan kalau Anda menang di mode latihan itu, bukan berarti Anda pemain terbaik di dunia nyata kalau semua fiturnya dinyalakan? Persis. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ada banyak banget kejadian serupa. Anda ingat latihan Red Flag tahun 2012? Latihan yang di Alaska itu ya? Betul. Saat itu, Eurofighter Typhoon, pesawat yang sama yang kita bahas ini, malah berhasil mendapat kill simulasi atas jet siluman F-22 Raptor punya Amerika. Wait, F-22? Jet generasi kelima yang katanya super canggih dan nggak kelihatan radar itu? Iya, tapi karena aturan latihannya memaksa mereka bertarung dalam jarak dekat, Typhoon bisa menang. Oh, karena F-22 nggak boleh pakai rudal jarak jauhnya ya? Tepat. Ada lagi kejadian tahun 2009 di Uni Emirat Arab, di mana Rafale dari Prancis juga diklaim menang simulasi atas F-22. Wah, ternyata F-22 sering juga ya kena kill di latihan. Dan yang paling baru, yang viral banget, di Prancis itu latihan Trident Atlantic tahun 2025 di Finlandia. Yang videonya bocor itu kan? Betul, video itu menunjukkan pilot Rafale berhasil mengunci target pesawat F-35 Lightning II milik AS. Sebentar. F-35 kan pesawat siluman paling modern sekarang. Gimana ceritanya Rafale yang notabene jet generasi 4,5 bisa ngunci F-35? Nah, mereka tidak menggunakan radar konvensional. Mereka menggunakan sistem IRST. Infrared Search and Track. Betul. F-35 memang sangat siluman terhadap gelombang radio, tapi mesinnya tetap mengeluarkan panas yang luar biasa. Oh, jadi sistem Rafale cuma ngelihat panas knalpotnya aja? Iya, secara pasif, sistem thermal itu bisa melihat perbedaan suhu ekstrim di langit dingin Finlandia. Wow, jadi kayak F-35 itu nalar terang banget kalau dilihat pakai kacamata inframerah ya? Tepat. Prancis langsung pakai video itu buat buktiin bahwa jet mereka masih sangat mengancam jet generasi kelima. Dan pemerintah tahu bahwa hasil simulasi ini punya banyak batasan, Iya. dan ini bukan bukti keunggulan mutlak, lalu kenapa Beijing bersusah payah mengkonfirmasi rumor kemenangan J-10 ini? Apalagi ini kan kejadiannya 2 tahun lalu. Kenapa baru sekarang? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini bukan cuma sekedar pamer teknologi militer, Terus apa? propaganda. Ini adalah strategi pemasaran senjata yang sangat agresif. Beijing sedang menempatkan diri sebagai pemasok pertahanan bagi negara-negara berkembang. Oh, saya mulai paham arahnya. Mereka menawarkan jet yang modern, harganya murah, dan yang paling penting, tanpa pembatasan operasional atau politik yang ketat kayak kalau beli dari negara barat. Bener juga ya, kalau beli dari Amerika kan syaratnya banyak banget. Nggak boleh dipakai buat inilah, harus izin dulu lah. Betul. Dan ada satu detail lagi di sumber kita, sebuah wawancara yang menurut saya sangat tidak biasa dari Zhang Hehen. Siapa itu? Dia insinyur dari Institut Desain Pesawat Chengdu, bagian dari AVIC yang memproduksi J-10. Apa yang dia bilang di wawancara itu? Dia secara terbuka mengakui bahwa China memberikan dukungan teknis langsung kepada Pakistan saat ketegangan mereka dengan India sedang memuncak. Tunggu. Bukannya Cina biasanya selalu jaga jarak ya kalau secara publik ada konflik India-Pakistan? Memang, makanya ini pergeseran yang sangat besar. Beijing seolah mengirim pesan kepada calon pembeli lain. Kami akan mendampingi Anda bahkan saat krisis terjadi. Nah, disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Ini tuh kayak Cina lagi jualan jet tempur tapi pendekatannya mirip banget sama ngerakit PC gaming. Paham kan maksud saya? Gimana tuh maksudnya? Ibaratnya Anda beli kerangkanya dulu sesuai isi dompet. Kalau budget Anda tipis, ya beli versi dasarnya. Nanti kalau ada uang lebih, Anda bisa upgrade radarnya atau beli rudal yang lebih canggih. Analogi yang sangat cerdas. Fleksibilitas ekstrim dari J-10CE memang didesain seperti itu. Pembeli bebas kustomisasi tanpa diatur-atur. Betul. Bisa disesuaikan untuk superioritas udara murni atau untuk serangan darat, tergantung anggaran negara pembelinya. Bagi Anda yang mendengarkan dan sedang mencoba memahami bagaimana kekuatan global ini bergeser, ini adalah contoh yang sangat sempurna. Iya, perang modern bukan cuma soal senjata. Persis. Perang itu nggak selalu tentang siapa yang menembak duluan di udara, tapi seringkali tentang siapa yang memenangkan narasi di brosur penjualan. Setuju. Kemampuan China memanfaatkan skor latihan ini sebagai alat diplomasi pertahanan itu patut diacungi jempal, terlepas dari validitas tempurnya. Jadi kalau bisa saya rangkum dengan cepat ya,
Klaim kemenangan 9-0 J-10 JE atas Eurofighter Typhoon ini sebenarnya adalah perpaduan dari beberapa hal. Silakan. Pertama, taktik cerdas dan pengalaman tempur dari pilot Pakistan. Kedua, keterbatasan inheren dari sebuah simulasi tempur itu sendiri. Betul, aturan latihannya. Dan yang ketiga, yang paling penting, ini adalah sebuah taktik public relations dan pemasaran yang luar biasa brilian dari China di panggung global. Tepat. Sepanjang penelusuran ini, kita melihat dengan jelas bagaimana data latihan bisa dan akan digunakan sebagai senjata narasi. Senjata yang sangat efektif, rupanya. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda pikirkan. Apa itu? Jika di era modern ini, dominasi militer bisa dibentuk melalui klaim algoritma dan simulasi yang sengaja diviralkan jauh sebelum konflik nyata itu terjadi? Ya. Lalu bagaimana kita dan tentu saja negara-negara pembeli alutsista ini bisa benar-benar membedakan mana kemampuan tempur yang sejati dan mana yang sekedar trik pemasaran digital tingkat tinggi? Wah, itu pertanyaan penutup yang bikin merinding jujur saja. Mengukur kekuatan nyata di era post-truth militer. Ya, batasannya semakin kabur sekarang. Baiklah, itu adalah akhir dari penelusuran mendalam kita hari ini. Pastikan Anda terus menjaga rasa ingin tahu Anda terhadap narasi-narasi besar di luar sana. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.